Halo, nama gue Leo. Gue di sini bakal bikin alur cerita manhwa yang berjudul White Dragon do Pendragon. Manhwa ini bergenre action dan fantasi. Baik, gue langsung mulai aja ya ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria dengan banyak bekas luka di wajahnya yang seorang diri membantai para kumpulan monster dengan sangat easy. Dia adalah Immortal Crow Revan Varte, sang demon protector warrior yang sangat ditakuti. Setelah membunuh monster terakhir, Revan lalu terdiam sejenak sambil berkata bahwa dia akan keluar dari sini. Cerita berpindah ke camp para pemburu. Ini adalah tempat di mana orang-orang dikirim untuk melawan monster Tapahanti. Kebanyakan anggota dari camp ini merupakan kriminal dan budak, kelompok yang menerima perlakuan buruk dari Kaisar. Ketika Revan sedang berjalan di camp ini, ia diganggu beberapa orang, tapi dengan cepat Revan bisa mengalahkan mereka. Satset, Revan menghantamkan kepala dari satu orang yang mengganggunya sehingga teman dari orang itu ketakutan dan memohon ampun kepada Revan. Setelah memberikan pelajaran pada orang-orang kampret itu, Revan langsung melanjutkan perjalanan sambil mengingat masa lalunya. Nah, di sini terungkap bahwa Revan sebenarnya adalah mantan bangsawan. Namun sekitar 10 tahun yang lalu keluarganya dituduh melakukan pemberontakan sehingga seluruh anggota keluarganya dieksekusi. Revan terus berusaha membantah apa yang dituduhkan kepada ia dan keluarganya. Sebelum Revan hendak dieksekusi, Revan diberikan kesempatan untuk hidup. Tapi sebagai gantinya ia akan dikirim ke camp para pemburu monster. Dan Revan akan terbebas apabila ia bisa bertahan selama 10 tahun di camp itu. Semenjak saat itu, ia bersumpah akan mengembalikan kehormatan keluarganya dan akan kembali membalaskan dendam. Kembali ke masa sekarang setelah 10 tahun lamanya ia berada di camp. Tinggal satu tugas lagi maka Revan akan terbebas. Di tugas terakhir ini, Revan akan dibantu oleh keluarga bangsawan ternama, yaitu keluarga Pendragon yang bisa mengendalikan seekor naga putih. Naga merupakan eksistensi yang lebih kuat daripada segala demon, bahkan yang terkuat. Karena kemampuan keluarga Pendragon yang bisa menjinakkan naga, maka mereka memiliki pengaruh besar di Kaisaran. Dan yang paling menonjol, Revan pun agak terkejut mendengar bahwa ia akan mendapatkan bantuan dari keluarga Pendragon. Ia juga tidak mengerti mengapa keluarga bangsawan mau repot-repot untuk membantunya. Lalu Revan pun menemui sang tuan muda dari keluarga Pendragon. Setelah melakukan pertemuan dengan tuan muda itu, Revan pun agak terkejut dan berkata, apakah tuan muda itu benar-benar bocah yang dikatakan oleh orang-orang? Karena ketenangan yang dimiliki tuan muda itu sedikit tidak wajar. Keesokannya di medan perang, kedatangan tuan muda Pendragon dan White Dragon membuat seluruh pasukan dan Revan terkagum. Singkat cerita, pertempuran pun dimulai. Awalnya semua berjalan mudah berkat bantuan dari sang naga. Tapi tiba-tiba di tengah pertempuran datanglah gerombolan monster yang sangat banyak menyerang. Naga putih itu tidak bergerak dan membiarkan para monster itu menyerangnya begitu saja. Melihat hal itu, Revan pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh naga itu. Ia pun meminta sang tuan muda untuk menyuruh naganya melawan. Tapi Eren hanya diam dan tak bergerak sambil tertunduk. Hal ini membuat Revan mati-matian bertarung sendirian dengan para monster sambil melindungi tuan muda Eren. Oh iya, nama tuan muda itu Eren Pendragon ya, kita panggil Eren aja. Setelah menghabisi monster yang ada, Revan yang terluka parah mendatangi Eren dan bertanya kepadanya, apa yang terjadi kepada naga itu? Kenapa dia tidak melakukan apapun? Kau pasti memberikan perintah kepada naga itu kan sebelumnya? Belum Revan mendapat jawaban, dia sudah ditusuk dari belakang. Dan yang menusuknya adalah kapten dari camp para pemburu monster. Revan bingung, kenapa kapten ini menusuknya dan bagaimana kapten ini bisa memimpin pasukan dari kekaisaran. Kapten Baltai langsung memenggal kepala Eren yang terluka. Revan pun sangat terkejut akan hal itu. Di saat Revan kebingungan, Kapten Baltai mengungkapkan bahwa semua ini sudah direncanakan mulai dari tuduhan pemberontakan keluarga Revan, masuknya Revan ke camp para pemburu monster, hingga kematian Revan dan Eren. Setelah menjelaskan semuanya, Kapten Baltai langsung memenggal kepala Eren dan ia pun mati. Setelah Baltai dan pasukannya pergi, naga putih itu ternyata masih hidup dan muncul sebuah notifikasi bahwa syarat telah terpenuhi, di mana syaratnya adalah 1000 darah manusia, 1000 darah demon, darah bangsawan, darah naga bangsawan, dan pertemuan matahari bulan. Lalu naga itu mengeluarkan suatu sihir cahaya yang menerangi jasad Revan dan Eren.
Setelah naga itu mengeluarkan sihir itu, ia pun tewas dengan kepala terpenggal. Dan sebelum mati, naga itu berkata, "Akan kuserahkan semuanya padamu, Dragon Rider." Tiba-tiba scene berganti, di mana Raven merasakan dia berada di tempat yang aneh dengan cahaya kuning keemasan yang mengelilinginya. Saat tersadar dan membuka mata, ia berada di suatu kamar dengan kebingungan. Raven bertanya pada seorang pelayan, "Di mana ini?" Dan pelayan itu berkata, "Ini adalah kastil keluarga Pendragon." Raven yang kebingungan karena dipanggil Tuan Muda langsung melihat wajahnya. Saat dia melihat wajahnya di baskom, ternyata bayangannya terpandul adalah wajah dari Eren Pendragon. Eren sadar bahwa sudah 3 tahun semenjak kejadian itu di mana ia terbunuh. Pelayan yang kebingungan karena tingkah Tuan Mudanya menjadi khawatir, tapi pelayan senior memberitahu untuk membiarkan Tuan Muda untuk istirahat. Lalu tiba-tiba Ibu Eren memasuki kamar dengan terburu-buru. Di belakangnya ada seorang wanita tua yang misterius. Raven alias Eren yang kebingungan bertanya siapa wanita yang berdiri di belakang Ibu Eren. Tapi wanita tua itu malah menunjuk ke arah jendela. Ternyata di sana ada seekor naga putih. Raven kaget melihat naga itu masih hidup dan secara tidak sadar menyebut nama dari naga itu, yaitu Soldrick. Naga itu langsung mengaum dan berusaha menerobos masuk ke kamar Eren. Raven yang tidak percaya bahwa naga itu masih hidup membuatnya tidak mengerti. Ibu dari Eren pun pasang badan untuk melindungi anaknya dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan kamu melukai Eren lagi." Sebelum Soldrick melakukan sesuatu, wanita tua misterius itu mampu menenangkan Soldrick. Setelah membuat Soldrick tenang dan pergi, wanita itu pun menghilang di depan mata Raven. Setelah menyadari bahwa ia menjadi Eren, Raven pun mulai mengumpulkan informasi. Beberapa hari yang lalu, Raven menggunakan alasan lupa ingatan agar orang-orang tidak mencurigainya. Raven juga sudah mendapatkan beberapa informasi tentang kehidupan Eren. Raven menganggap ini adalah kesempatan kedua untuknya lakukan apapun yang sebelumnya dia tidak bisa lakukan. Scene pun berpindah di mana Raven mengingat kehidupan sebelumnya, di mana dia harus berusaha sangat keras di camp pemburuan monster. Kini ia kembali ke masa 7 tahun sebelum ia terbunuh, dan dia hidup kembali di tubuh Tuan Muda dari keluarga Pendragon. Ia pun harus membiasakan dirinya dengan kehidupan bangsawan elit yang membuatnya sedikit kesal. Karena apa-apa itu ada pelayannya. Setelah melalui hal yang tidak disukai oleh Raven, setelah beberapa saat, tiba-tiba adik-adik Eren datang untuk menemuinya. Eren ternyata memiliki 2 saudari, yang kecil bernama Mia dan yang besar bernama Irene. Scene pun berpindah. Kita diperlihatkan kilas balik kehidupan Eren sebelum raganya dimasuki oleh Raven. Eren merupakan pangeran yang tidak tertarik dengan ilmu pedang atau berkelahi. Ia jauh lebih tertarik dengan membaca, melukis, dan bercocok tanam. Karena Eren merupakan orang yang pengecut, ia memilih mengurung diri di kamar demi menghindari kontak langsung dengan orang lain. Karena itu, bukan hanya kemampuan pedangnya saja yang payah, tapi juga kemampuan bela dirinya juga sangat buruk. Rumor itu sangat cepat menyebar ke bangsawan yang lain, sehingga keluarga Pendragon ditertawakan karena memiliki penerus yang payah. Tidak heran kalau keluarga Pendragon kehilangan kehormatannya. Tapi, dengan Raven yang mengambil alih tubuh dari Eren, dia berencana untuk mengubah itu semua. Kembali lagi ke kamar Eren. Tujuan adik-adiknya datang adalah untuk memberitahu bahwa Luna akan datang untuk menemuinya. Eren pun bingung dan bertanya, "Siapa Luna?" Dan adiknya Irene langsung memberitahu bahwa Luna merupakan tunangannya. Beralih ke tunangan Eren. Di tengah perjalanan, Luna dihasut oleh kepala penjaganya yang bernama Joseph Briden. Sepertinya Joseph menyukai Luna. Ia menyarankan Luna untuk meninggalkan Eren. Mendengar hal itu, Luna meminta agar kepala penjaganya tidak ikut campur. Tapi Luna juga memikirkan hal yang sama, karena menganggap Eren dan keluarganya tidak berguna. Karena kekuatan keluarga Pendragon yang mulai menurun, dan juga karena Eren yang gagal membuat perjanjian dengan Soldrick, yaitu si naga putih. Si Joseph pun mulai ngebacot dan menyombongkan dirinya. Tapi hal itu tidak digubris oleh Luna. Sampainya di kastil, Luna lalu memberi salam pada ibu Eren, dan adik-adik Eren pun sepertinya cukup akrab dengan Luna. Awalnya Luna masih berpikir bahwa Eren adalah orang yang sama seperti dulu, tetapi dia ternyata salah.
Eren telah berubah. Eren yang dilihat sekarangnya jauh lebih berbeda. Eren lalu membawa Luna berbicara berdua di kamarnya. Di sini Luna sangat bingung dengan perubahan Eren. Luna tercengang dengan perubahan Eren, yang awalnya tidak berani untuk menatap mata lawan bicaranya, sekarang malah tak ada keraguan di matanya. Luna awalnya akan memberitahu bahwa pertunangannya dengan Eren akan dibatalkan. Namun setelah melihat perubahan Eren, ia menjadi ragu. Tiba-tiba, pelayan Eren yang bernama Lindsay masuk dan meminta Eren dan Luna untuk menuju aula utama, karena kepala penjaga Luna membuat keributan. Di aula utama, kepala penjaga Luna memberitahu bahwa pertunangan Eren dan Luna akan dibatalkan, dan keluarga Luna akan berganti rugi dengan memberi tambang kristal dan 2 pabrik kayu. Awalnya ibu Eren menolak tawaran ini karena dianggap merendahkan harga diri keluarga Pendragon. Walau di sisi lain keluarga Pendragon sedang mengalami kesulitan finansial. Eren dan Luna pun sampai di aula utama. Melihat kedatangan Eren, si Joseph berencana untuk membuat dirinya terlihat lebih baik daripada Eren di depan mata Luna. Tapi baru saja mulai bacot, Eren pun langsung mengusir kepala pelayan Luna karena telah menghina keluarganya. Si Joseph pun kena mental. Eren lalu mengonfirmasi apa yang dikatakan oleh Joseph kepada Luna. Dan tidak disangka Eren langsung menyetujui hal tersebut, karena Eren ingin lebih fokus membangun kembali keluarga Pendragon. Di sisi Luna, ia agak sedikit menyesal karena ia telah mulai jatuh cinta kepada Eren. Setelah semuanya berakhir, Eren ditemani pelayannya berjalan melewati lorong. Di sana Eren melihat lukisan wanita tua misterius itu. Eren lalu bertanya pada Lindsay, siapa wanita tua itu? Lindsay menjawab bahwa dia adalah kakak dari ayah Duke. Bisa dibilang kakak dari kakeknya Eren, bernama Atia Pendragon. Tiba-tiba Atia muncul di depan Eren. Kemudian Atia dan Eren berbicara empat mata. Di sini Atia menjelaskan bahwa dirinya adalah hantu dan hanya Eren yang dapat melihatnya. Ia bertanya kepada Eren, siapa sebenarnya orang yang ia ajak bicara ini? Karena Atia yakin kalau Eren bukanlah Eren yang sesungguhnya. Raven pun sedikit terkejut. Bagaimana Atia bisa tahu? Atia berkata bahwa Soldrake lah yang memberitahunya. Eren pun menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya. Setelah selesai bercerita, Atia merasa bingung karena tidak mungkin orang yang ditemui Raven adalah Eren, karena saat itu Eren masih koma setelah habis gagal menjinakkan Soldrake. Namun menurut Atia hal itu tidak penting sekarang. Atia meminta Eren untuk menjinakkan Soldrake dan membuka mausoleum sekali lagi. Akhirnya Eren dan Atia pun membuat kesepakatan bahwa Eren harus menjinakkan Soldrake dan membuka mausoleum. Mausoleum merupakan tempat di mana terdapat jiwa leluhur yang diabadikan, keberuntungan, kekuatan, berkah leluhur, dan familiar spirit Soldrake, serta Magic Tower yang menyimpan sihir rahasia keluarga Pendragon. Dengan kata lain, jika membuka mausoleum, maka kekayaan keluarga Pendragon akan naik drastis, begitu juga sebaliknya. Karena itu, pembukaan mausoleum sangat penting dan hanya dapat dibuka oleh penulis Pendragon yang dapat mengatasi otoritas kuat Soldrake dan berhasil membuat perjanjian dengannya. Eren pun memulai latihannya untuk membuat tubuhnya lebih kuat. Eren juga menyiapkan pasukan untuk mengawalnya menuju mausoleum. Awalnya kepala pasukan tidak menyetujui apa yang diinginkan Eren karena tidak yakin dengan jumlah pasukan dan kemampuan Eren saat ini. Untuk membuat kepala penjaga yakin, Eren pun meminta duel dengan penjaga 1 lawan 1. Terjadilah duel antara Eren dan kepala penjaga, di mana kepala penjaga terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Eren. Eren dengan cepat mengalahkan kepala pasukan Pendragon dengan sangat mudah. Semua pasukan pun terkejut dan akhirnya mau mengikuti Eren menuju mausoleum. Di sisi lain, Luna masih berada di kastil Pendragon. Awalnya kepala penjaganya meminta Luna untuk segera pulang, tapi Luna ingin melihat kemampuan Eren dan kepribadiannya yang baru. Kepala penjaga Luna yang melihat Luna mulai tertarik dengan Eren pun sangat marah. Beberapa hari kemudian, Eren memimpin pasukan Pendragon menuju mausoleum. Ibu Eren yang sangat khawatir meminta Eren untuk kembali dengan selamat. Lalu bergegaslah Eren bersama pasukan dan Luna berangkat ke mausoleum. Di tengah jalan ia sudah dihalangi beberapa monster, namun Eren dengan mudah membunuh monster-monster itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, Eren pun sampai di gerbang benteng Belin, yaitu perbatasan kerajaan dengan hutan.
Keadaan di dalam benteng sangat memprihatinkan, di mana keadaan di kamp pemburu jauh lebih baik. Di benteng Dilin, Eren mendapat laporan bahwa prajurit-prajurit yang seharusnya menjaga benteng malah menjadi bandit. Eren sangat kesal mendengar berita itu. Dia akan memberi pelajaran dan memutilasi para bandit. Para bandit itu yang mendengar kedatangan Eren tidak merasa takut dan malah ingin menyiksa Eren. Eren lalu membuat rencana dengan kepala prajurit Pendragon dan kepala pengawal Luna. Kepala pasukan Pendragon menjelaskan bahwa bandit memiliki 20 anggota dan dipimpin oleh orang yang bernama Del Gofrey, yang merupakan seorang ahli pedang. Ia berkhianat kepada keluarga Pendragon karena ia menuntut gelar dan 3 wilayah setelah mengetahui Eren koma. Dan ibu Eren pun menolaknya. Setelah mengetahui itu, Eren pun membagi 2 pasukannya. Pasukan pertama dipimpin oleh kepala pengawal Luna, sementara pasukan kedua dipimpin oleh kepala prajurit Pendragon. Setelah menjelaskan rencananya, Eren pun menyuruh mereka untuk beristirahat. Sebelum kepala penjaga Sir Killian pergi, Eren tak lupa meminta maaf atas kejadian waktu itu saat ia memukulnya. Sir Killian yang mendengar permintaan maaf dari Eren pun terharu karena Eren merasa khawatir dengannya. Keesokan harinya, para bandit melakukan pembantaian di sekitar desa dengan membunuh para warga. Mereka mulai berpikir untuk menaklukkan benteng dan mengincar istana, lalu membunuh Eren dan mendapatkan Nyonya Helena. Di sisi lain, Eren pun telah sampai di desa itu. Saat Eren dan Sir Killian sedang berbicara, tiba-tiba muncul monster yang datang menyergap, yaitu Harpy dan Goblin. Eren menangkap kedua monster itu dan akan menjadikan monster-monster itu sebagai bawahannya. Sir Killian dan prajurit pun terkejut karena belum pernah mendengar bahwa demon bisa diajak bekerja sama. Eren lalu mengancam para monster itu untuk membawanya menuju sarang prajurit yang telah menjadi bandit. Saat hampir dekat dengan markas bandit, Eren meminta semua prajurit untuk bersiaga dan mulai menyerang. Melihat hal itu, Luna yang berada di belakang barisan merasa khawatir dengan keadaan Eren. Karena Luna beranggapan ini merupakan pertama kalinya Eren turun ke medan perang. Ketua bandit yang tidak mengetahui penyerangan itu sedang menyiksa anak kecil. Saat ia akan memukul anak itu, tiba-tiba tangannya pun terputus. Bandit yang bernama Geoffrey itu pun terkejut karena melihat kedatangan Eren. Geoffrey yang ketakutan melihat Eren menyuruh anak buahnya untuk menyerang. Tapi dengan mudah, Eren membunuh semua pengkhianat itu. Namun, saat ketika giliran Geoffrey, kepala penjaga Luna tiba-tiba menghalangi dan membantu si bandit Geoffrey. Karena dia ingin memperlihatkan ke Luna bahwa ia lebih baik daripada Eren. Luna yang melihat hal itu langsung berdiri di belakang Eren untuk melindunginya. Geoffrey yang mendapat bantuan pun langsung percaya diri dan menyerang ke arah Eren, diikuti dengan kepala penjaga Luna. Tapi Eren berhasil menahan serangan keduanya. Eren yang melihat kondisi pun menyuruh Luna untuk segera pergi karena akan berbahaya jika Luna masih ada di sekitar sana. Terjadilah pertarungan 2 versus 1. Geoffrey dan kepala penjaga Luna melawan Eren. Mereka merasa akan mudah mengalahkan Eren karena melihat Eren tidak memiliki pengalaman bertempur. Melihat hal itu, Eren jadi tambah bersemangat. Geoffrey dan kepala penjaga Luna pun mulai menyerang, tapi Eren berhasil menahan dan mematahkan pedang milik kepala penjaga Luna. Dengan sangat cepat, Eren berpindah ke belakang kepala penjaga Luna dan mendendangnya dengan sangat keras hingga ia menghantam Geoffrey. Eren lalu memotong satu tangan kepala penjaga Luna dan mengusirnya dari wilayah Pendragon. Kepala penjaga Luna pun kabur sambil menangis karena ia telah kalah dari Eren. Untuk si pemimpin bandit Geoffrey, ia mengancam Eren dengan mengatakan, "Masih banyak rekanku di sana, apa kau akan menghadapi mereka sendirian?" Eren tersenyum dan membalas bahwa dia tidak datang sendiri. Lalu muncul pasukan Pendragon yang dipimpin oleh kepala penjaga Sir Killian dan membantai sisa anggota para bandit. Eren yang telah menang mengikat pemimpin bandit Geoffrey di tengah-tengah aula. Eren melihat banyak sekali warga yang disiksa oleh bandit itu dan banyak tengkorak di sini. Eren mulai menyiksa pemimpin dan Geoffrey pun meminta maaf kepada Eren. Tapi Eren tidak memperdulikannya dan meminta warga desa yang memberikan hukuman kepada bandit itu. Si Geoffrey pun tewas karena dikeroyok oleh warga desa. Setelah menyelesaikan masalah bandit, Eren beserta prajuritnya pun pergi menuju kembali ke Mausoleum.